Saya sampai bingung Pak, saya sampai nanya sama papa saya. Saya sampai bingung Pak. Saya nanya papa saya gini, Pak, emang bahasa Arab bisa dilatih ya? Kagak lah, itu talenta. Karunia bukan talenta. Itu karunia. Ya kan kalau orang Manado bilang talenta kan. Itu karunia, dia bilang gitu, talenta. Dia bilang gitu, nggak bisa. Saya dibodohin dong. Talenta itu mencakup lebih banyak dari karunia. Jadi bakat pun tercakup dan apapun yang kita punya itu termasuk dalam talenta. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita yang bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau karunia ya hanya untuk pelayanan. Dan karunia hanya untuk orang Kristen. Terus akhirnya ya udah, saya ngaku aja saya nggak bisa Pak. Udah seminggu saya nggak bisa, nggak keluar bahasa rohnya. Diganti saya jadi singer. Berarti kamu nggak kudus, kamu banyak dosa. Sebentar, sebentar kawan-kawan. Ini ada Bunda Kesia, beliau JO mau diskusi. Oh, boleh, ada Pak Bunda. Boleh. Kebetulan. Shalom Pak Budi Asali. Nggak apa-apa lah, diskusi-diskusi santai aja lah ya. Iya boleh ya. Iya, bahas tentang Trinitas dengan kok ribut ya? Oh ya, sebentar. Oke. Ya. Pasti Pak Budi juga tahu lah ya. Ada perdebatan teologis ya, antara Trinitas. Saya boleh minta pendapat dari Pak Budi dulu ya gitu. Ketika bicara tentang Trinitas itu konsepnya tres persona una substantia tidak ya? Iya. Supaya teman-teman Trinitas juga tahu apa sih yang kita counter attack dari Trinitas ini. Kita sama-sama memakai pribadi, tapi Trinitas itu 3, kalau kami 1. Kira-kira bagaimana? Sini dulu Pak Budi Asali. Ya. Jadi kami percaya satu hakikat 3 pribadi ya. Dan masing-masing pribadi itu sepenuhnya Allah. Tapi karena hakikatnya cuma 1, maka kami tidak punya 3 Allah. Tapi cuma 1 Allah. Dan Bapak bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapak gitu. Kalau dalam JO kan disamakan ya, Bapak adalah anak, adalah Roh Kudus sama gitu ya. Jadi 1 pribadi. Kalau dasar Alkitabnya itu bahkan dalam Perjanjian Lama itu sudah banyak ya. Tapi kalau saya beber semua terlalu panjang jadinya. Jadi intinya saja yang saya berikan ya. Ada sekelompok ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah. Misalnya seperti Ulangan 6 ayat 4 ya, lalu itu jelas lah. Lalu 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu Esa. Jadi banyaklah ya sekelompok ayat menunjukkan Allah itu tunggal. Tapi juga ada sekelompok ayat yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah. Misalnya Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita. Nah, memang saya tahu itu ada yang menafsirkan itu bicara kepada malaikat. Tapi itu tidak masuk akal ya. Kalau bicara kepada malaikat berarti malaikat diajak mencipta. Padahal malaikat sendiri ciptaan. Bagaimana ciptaan bisa mencipta? Dan kita menjadi gambar dan rupa malaikat. Padahal di mana-mana ya kita gambar dan rupa manusia, gambar rupa Allah, bukan gambar dan rupa malaikat. Dan juga ada penafsiran yang kata kita itu menunjuk pada majestic plural. Jadi kejamakan yang menunjukkan keagungan gitu ya. Nah, kenapa lalu kalau memang untuk Allah digunakan majestic plural, kenapa bentuk jamaknya itu kok cuma sedikit? Sepanjang aku tahu kata ganti orang itu cuma ada 4 aku kira ya. Dalam Perjanjian Lama lah ya. Yang menggunakan kita as ada dalam Yesaya 6 ayat 8. Jadi cuma 4. Tapi ada kata-kata benda misalnya
Al-Khotbah 12 ayat 1, kata penciptamu itu dilihat dalam bahasa Ibrani, borecha itu kata bentuk jamak. Jadi mestinya penciptamu, thy creators gitu ya mestinya. Nah, dalam Alkitab bahasa Inggris yang menerjemahkan seperti itu hanya YLT sepanjang saya tahu. Yang lain menerjemahkan creator biasa tanpa bukan bentuk jamak ya. Tapi sebetulnya itu memang bentuk jamak. Lalu ada kata kerja bentuk jamak, ada kata sifat bentuk jamak, dan ada juga yang kata sifat bentuk jamak dan kata sifat bentuk tunggal di dalam satu ayat. Lalu ada kata ganti orang bentuk tunggal dan bentuk jamak dalam satu ayat, seperti di dalam Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalau terjemahan LAI, aku terakhir itu, mestinya terjemahnya as. Yang mau pergi untuk kami gitu ya. Atau kita, ya tahulah, mau kami mungkin ya. Nah itu, jadi dua kelompok ini, yang satu kelompok yang menunjukkan ketunggalan, yang satu kelompok menunjukkan kejamakan. Nah, kalau kita memang percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan, kita tidak boleh buang yang manapun kan. Dan kita tidak boleh juga menabrakkan, karena Alkitab mesti, kalau firman Tuhan itu mesti semuanya benar, dan kalau benar tidak bisa kontradiksi. Dan satu-satunya cara untuk mengharmoniskan kelompok ayat yang menunjukkan ketunggalan dan kelompok ayat yang menunjukkan kejamakan, itu adalah doktrin Allah Tritunggal. Jadi trinya itu jamaknya, tunggalnya itu ada ayat yang bentuk tunggal itu. Makanya satu hakikat tiga pribadi. Sebetulnya enggak, kata pribadi dan hakikat itu sih diciptakan ya. Jadi paling kita bisa mengatakan 1x 3y gitu ya. Tapi lalu kata pribadi dan hakikat diciptakan itu pun tidak sembarangan. Sudah dicek dengan setiap ayat Alkitab, tidak boleh ada yang nabrak. Dan memang sudah teruji dalam waktu selama ribuan tahun, tidak pernah ada ayat yang nabrak istilah satu pribadi dan tiga hakikat. Dan tujuannya apa sebetulnya kok mesti didefinisikan pribadi dan hakikat? Tujuannya bukan memperjelas, bukan membuat kita lebih mengerti Tritunggal. Sama sekali tidak. Nah itu orang seringkali salah ngerti. Sekarang apakah kita tambah ngerti kalau dikatakan satu pribadi tiga hakikat? Kan tidak. Tapi tujuannya itu dijadikan rumus. Rumus yang sudah baku. Allah Tritunggal itu satu hakikat tiga pribadi. Begitu ada pelajaran lain yang tidak cocok rumusnya dengan ini, sudah tidak usah diperiksa, langsung dianggap sebagai sesat gitu. Jadi itu tujuannya mengapa didefinisikan satu hakikat tiga pribadi. Nah kalau dalam perjanjian baru itu jauh lebih banyak lagi dan kelihatan pribadinya disebutkan. Kalau mau ayat yang paling kuat menurut aku ya Matius 28 ayat 19 ya. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebetulnya dalam nama dari Sang Bapa dan dari Sang Anak dan dari Sang Roh Kudus. Jadi definite artikel atau kata sandang tertentunya diulang. Nah, tapi kata namanya bentuk tunggal. Bukan names, tapi name. Baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Yunani-nya, itu dalam bentuk tunggal. Tapi di belakangnya tiga Bapa, Anak, Roh Kudus. Kenapa kok bukan names? Nah, itu salah satu dasar dari Tritunggal. Kalau 1 Yohanes 5 ayat 7 itu aku tidak mau pakai karena itu aku tahu ayat itu ayat yang tidak asli gitu loh. Iya, onoma itu betul sekali Pak Budi. Onoma itu tunggal bukan anak. Tunggal, Jadi nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Yesus, kan begitu kan? Karena Bapa, Anak, Roh Kudus bukan Yesus ya. Dalam Trinitarian yang berinkarnasi, yang menjalani inkarnasi itu hanya Allah Anak. Allah Anak yang menjadi manusia.
Bapa tidak pernah jadi manusia dan Roh Kudus tidak pernah jadi manusia. Ya berarti itu sebenarnya lebih kepada politeis Pak, karena membedakan dan Nah, memisahkan sebenarnya itu Bu. kalau politeis itu 3 pribadi, 3 hakikat, maka politeis. Tapi karena satu hakikat, ini tetap monoteis, tapi monoteis yang tidak mutlak. Ya, boleh saya tanggapi sedikit Pak, nanti Ya, ada silakan. Pak Jerry Elim di sini, kebetulan ketemu di Silakan. sini. Hmm. Saya tanggapi satu-satu ya Pak ya. Kalau berangkatnya Trinitas itu dari Kejadian 1, saya nggak bisa buka kamera dari HP yang di sini akun ini ya. Kejadian 1 ayat 26 itu sama seperti kata nahnu yang ada di Quran ya. Itu hanya bicara tentang nosisme. Kalau mungkin satu begini Pak Budi ya. Ketika kita melihat teks, kita jangan hanya berpaku kepada itu, kita juga harus masuk kepada kultur ya, kultur Ibrani, kultur Yudaisme, karena kesalahan besar sekali kalau kita bilang kita mau pakai kultur pola pikir worldview-nya orang Indonesia, nggak masuk karena jurangnya itu sangat besar sekali ya. Nosisme ini adalah praktik penggunaan pronomina persona pertama jamak untuk menyebut pronomina persona pertama tunggal. Jadi kalau orang Medan juga bahasanya banyak begitu. Berapa anak kita gitu ya pakai kata kita, tapi sebenarnya hanya menunjukkan diri sendiri. Nah itu satu. Kedua, kalau kita berangkat dari tres persona una substantia, persona itu ada di Kolose 2 ayat 1. Kata persona itu artinya wajah, wajah atau kehadiran. Nah, kalau zaman dulu kan untuk mengidentifikasi, ya kalau zaman dulu kan belum ada sidik jari, belum ada KTP, untuk mengidentifikasi itu harus melihat wajah. Jadi kalau kami ini simple aja, terminologi itu kita angkat dari Alkitab dan apa definisinya. Jadi prosopon itu artinya wajah atau kehadiran, dan memang itu menunjukkan kepada oknum. Jadi kalau 3 pribadi, 3 prosopon itu 3 wajah, 1 hakikat, 1 inti. Intinya apa dulu? Lengket kepada 1, begitu ya. Nanti benar yang dibilang kayak si Miglo Servetus, kayak Ceberos. Kemudian yang ketiga, tidak ada Pak sebenarnya kejamakan pribadi baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kami sangat mementingkan diksi ya, terutama saya pribadi ya. Yang ada itu memang betul, tadi kata Pak Budi itu jamak keagungan, kayak Elohim, Ahiran, Im, ya itu tata bahasanya memang jamak, tunggalnya adalah Tuhan itu sendiri. Karena kita berangkatnya, akarnya harus dari yang sema itu, dengarlah Israel, Tuhan atau Yahova itu Allah kita, Tuhan itu Ekat, jadi Tuhannya itu singular satu, Esa ya satu, bukan di Allahnya, begitu Pak Budi. Jadi kita sangat menolak adanya paradigma Helenis yang sudah ribuan tahun itu masuk ke dalam kekristenan. Ya kita restorasi, kita kembali sajalah kepada term-term diksi dan akarnya Ibrani Alkitab. Begitu. Bapak gereja itu kan orang Katolik semua, Bapak gereja Katolik. Begitu. Entahlah, aku nggak percaya itu ya. Bapak gereja masa Katolik semua, Katolik belum ada saat itu. Ya, Bapak tanya aja tuh sama orang Katolik, mereka klaim kok yang Iya, dari ya, mereka. Katolik boleh saja mengklaim, tapi aku nggak percaya, nggak setuju dengan itu. Ya, coba gimana nih ada Pak Jerry Elim ini. Ya, saya jawab ya, kata kita itu kalau dikatakan majestic plural, kenapa hanya dipakai 4 kali gitu loh. Jadi yang lain dia tidak majestic gitu ya, karena akan menggunakan bentuk singular. Nah, kata Elohim itu memang kata bentuk jamak dan ada kata bentuk tunggalnya Eloah kan. Tapi kata Elohim digunakan, ya saya tidak pernah ngitung, tapi dosen saya mengatakan kira-kira 2.500 kali dalam perjanjian lama. Sedangkan kata Elo hanya sekitar 250 kali. Kalau memang tunggal mutlak gitu ya, lalu kenapa tidak digunakan Eloah saja? Kenapa digunakan Elohim? Dan terutama kenapa digunakan Elohim 10 kali lipat lebih sering daripada digunakan Eloah? Nah, lalu kalau tentang majestic plural ya, itu yang tentang majestic plural, tentang kata kita. Justru aku menganggap bahwa di sana tidak ada kebudayaan seperti di sini. Ngomong di panggung, ngomong kami gitu ya. Jangankan orang lain, aku sendiri tidak pernah ngomong begitu kok.
Tapi di Israel lebih-lebih mana ada mengatakan aku, tapi mengatakan kami atau kita, tapi mengatakan aku, memaksudkan aku itu tidak ada. Yesus selalu ngomong aku, kecuali kalau memang dia kami itu dengan orang-orang Yahudi yang lain, nah itu lain. Tetapi kalau dia memang memaksudkan dirinya, dia selalu ngomong aku. Dan Allah sendiri juga aku, cuma hanya dalam 4 ayat itu, dalam 3 dalam Kejadian, lalu Yesaya 6 ayat 8, di mana digunakan kata ganti orang bentuk jamak gitu loh. Dan lalu kalau mau ditambah dalam Perjanjian Baru itu ada Bapa mengutus Anak, lalu Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Bagaimana bisa saling mengutus kalau cuma satu pribadi gitu loh. Ada saling mengasihi, misalnya waktu Yesus dibaptis itu ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Berarti jelas Bapak mengasihi anak. Lalu bisa saling bicara. Bapak juga bicara kepada anak, anak bicara kepada anak Bapak. Jadi kan tidak mungkin kalau satu pribadi saling bicara, saling mengutus, dan saling mengasihi. Jadi kalau CEO atau Wanus itu ya bisa diilustrasikan dengan sempurna menurut aku ya. Misalnya kamu itu terhadap, ini cuma contoh ya, aku tidak tahu kamu sudah bersuami atau kamu umur berapa, aku tidak tahu. Kamu terhadap suamimu, kamu itu istri. Kamu terhadap anakmu, kamu itu ibu. Kamu terhadap cucumu, kamu itu nenek. Tapi kamunya kan cuma satu. Nah, bagaimana kamu bisa sebagai ibu bicara kepada kamu sebagai nenek? Atau saling mengasihi atau saling mengutus? Itu tidak mungkin kan? Karena Itu yang pribadinya benar. cuma satu. Kalau Nah, itu pribadinya yang benar. 3, bisa. Pribadi kita ini, saya ini adalah dalam satu pribadi Pak Budi Asali. Pak Budi itu adalah seorang bapak, seorang anak sekaligus, seorang paman, seorang abang. Nah, itu satu pribadi. Aku ngerti, makanya aku bilang itu ilustrasi sempurna untuk JO, tapi tidak cocok untuk Tritunggal, dan juga tidak cocok dengan Alkitab, karena kamu sebagai ibu tidak bisa bicara kepada kamu sebagai istri. Kamu sebagai nenek tidak bisa mengutus kamu sebagai istri. Tidak bisa saling bicara, saling mengasihi, itu tidak bisa. Jadi makanya JO tidak cocok itu loh. Oke, coba kepada itu Jerry, nanti saya bisa tambahin. Oke. Ya, salam Hyper Grace untuk kita semua yang ada di studio. Ya. Ini memang Pak Budi Asali ini tidak asing bagi kita ya. Sekitar lebih dari 10 tahun kita pernah berdiskusi serius, bahkan ada rencana untuk kita bahas tentang persepuluhan, tetapi Pak Budi membatalkan sepihak ya. Jadi ini Pak Budi bukan yang pertama kali saya temui. Ya, Pak Budi sebagai seorang master ya teologi ya dan pengajar memang ya pasti ngerti gramatikalnya, pasti ngerti gramatikal Ibrani dan Yunani ya. Nah, coba periksa Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Elohim Wayomer, itu dia pakai bentuknya singular, kata kerja singular, karena berfirmanlah. Ya. Jadi kalau diterjemahkan sebagai Allah itu jamak, nah yang jadi pertanyaan ini siapa sih yang berfirman, karena ada 3 pribadi. Ini yang perlu diklarifikasi. Ya. Perlu diklarifikasi siapa sih yang berfirman kepada siapa. Ya, marilah kita atau baiklah kita. Baiklah kita. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kalau ada gambar dan rupa kita, tentu ada bentuknya. Ya,
Selem Domot. Ya nanti Kesia akan jelaskannya secara detail ya. Selem Domot. Jadi apakah yang diciptakan, yang kita tahu bahwa manusia ini ya, itu bentuknya seperti para pencipta tersebut, karena marilah kita, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kalau narasi logika linearnya, ya itu berarti kita ini yang diciptakan manusia ini berbentuk seperti Bapa, seperti Anak, dan juga seperti Roh Kudus. Nah, mari kita nalar bersama ya, semoga tidak dipotong. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan seterusnya. Nah, ayat 27, jadi ayat 26 merupakan suatu rencana, ayat 27 pelaksanaannya. Ya, maka Theos menciptakan. Itu dia pakai kata bara. Terus ada dua kata kerja di sini. Marilah kita berfirmanlah Elohim, lalu Elohim menciptakan. Itu bara, bentuknya singular. Ya, menurut gambar dan rupanya, gambarnya. Nah, ini menunjuk kepada tunggal, singular, gambarnya, bukan gambar mereka. Jadi kalau kita gunakan penalaran linear praktis, Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambarnya, diciptakannya dia laki-laki dan diciptakannya mereka. Nah, ini kita tidak boleh abaikan kata gantinya. Ya, semoga dapat dimengerti oleh Master Budi Asali. Thank you. Oke. Kata kita itu ya pribadi yang satu bicara kepada pribadi yang lain ya. Kan kalau bahasa Indonesia kita tuh mencakup yang diri sendiri maupun yang diajak bicara. Makanya bukan dikatakan kami ya. Tapi kalau kita, jadi yang diajak bicara tercakup. Jadi misalnya Bapak yang bicara dan dia bicara kepada Anak dan kepada Roh Kudus. Maka baiklah kita menjadikan gambar dan rupa kita. Lalu gambar dan rupa itu artinya apa? Menurut saya bukan dalam urusan bentuk ya. Karena jelas-jelas dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu adalah roh. Dan roh itu tentu tidak punya bentuk fisik. Jadi tidak ada urusannya dengan fisiknya manusia. Jadi kalau saya menafsirkan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, misalnya Allah itu makhluk yang kekal, kita juga makhluk yang kekal, cuma Allah itu kekal ke depan maupun ke belakang. Kalau kita hanya kekal ke depan, karena kita punya titik awal gitu ya. Lalu Allah itu makhluk rohani, kita juga makhluk rohani. Binatang bukan makhluk rohani, sepintar apapun binatang dia tidak bisa berbakti. Ya, cuma posturnya berbakti bisa. Tapi kalau betul-betul berbakti dari dalam hatinya, itu tidak memungkinkan karena binatang bukan makhluk rohani. Lalu makhluk berakal ya, intellectual being ya. Allah itu makhluk berakal, manusia juga makhluk berakal. Sebetulnya setan dan malaikat juga ya. Tapi kalau binatang itu tidak pernah disebut sebagai makhluk berakal. Tidak peduli binatang-binatang tertentu itu pintar sekali ya. Seperti misalnya burung gagak itu pintar sekali. Lalu anjing, lalu ikan paus orca, dan sebagainya itu sangat-sangat pintar. Tapi tetap tidak pernah Alkitab mengatakan binatang sebagai makhluk berakal. Jadi dalam hal-hal seperti itu kita ada kemiripan dengan Allah, tapi tidak dalam bentuk fisik. Lalu Kejadian 1 ayat 27 itu menggunakan bentuk singular. Justru ini ya, kalau ayat 26-nya menggunakan plural, ayat 27 yang menggunakan singular, maka saya justru menggunakan itu sebagai dasar dari Tritunggal.
Jadi yang ayat 26 ditunjukkan jamaknya, ayat 27 ditunjukkan tunggalnya. Pak Budi, maaf ya kalau boleh saya potong. Ya, mohon Sudah maaf selesai memang saya kok. moderator ya, host. Oke, itu Kejadian pasal 1 ayat 26 berfirman wayomer itu bentuknya singular. Jadi kalau Bapak membangun narasi dia jamak ngototnya, maka ini yang berfirman ini siapa? Kan hanya satu yang berfirman atau salah satunya berfirman. Ya coba periksalah kata berfirman Saya itu. tahu berfirman, saya setuju kalau Ya, itu bentuk Amar tunggal. itu. Amar Saya, Elohim. Ya. saya setuju itu bentuk Nah, tunggal. ya kalau dia berfirman ya tunggal bentuk singular. Nah, siapakah yang berfirman? Siapa yang berkata kepada siapa? Ini yang perlu diklarifikasi, Pak. Bukan sekedar bernarasi yang kabur, Pak. Jadi tolonglah dijelaskan secara gramatikalnya karena Bapak mengerti. Elohim itu kan memang bentuk jamak ya. Tapi seringkali digunakan dalam bentuk tunggal, termasuk dalam Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim, bara itu kan bentuk tunggal, Elohimnya bentuk jamak padahal. Jadi Elohim memang sering digunakan sebagai bentuk tunggal. Jadi kalau di sini digunakan sebagai bentuk tunggal itu bukan hal yang aneh. Nah kalau digunakan sebagai bentuk tunggal, maka kata kerjanya tentu bentuk tunggal. Tapi yang saya tekankan kan bukan itunya. Saya tekankan kata kitanya itu yang jelas-jelas bentuk jamak. Nah dalam ayat 27-nya pakainya itu bentuk tunggal. Ya, jadi menunjuk kepada siapa? Nya ini menunjuk kepada siapa? Nah kan bentuk tunggal, Pak. Jadi Bapak tidak perlu bertele-tele, Pak, karena kita maunya strike saja supaya semua yang di sini mengerti. Jadi yang berfirman yang tunggal ini siapa yang berfirman kepada siapa? Ya, lalu yang melakukan penciptaan ini siapa? Karena bara Elohim itu dia tunggal yang menciptakan tunggal. Ini yang perlu konsisten, Pak, ya. Jadi daripada Bapak menghabiskan waktu muter-muter, ya tolonglah ya dijelaskan ya. Karena saya bukan baru kenal Bapak ya. Saya tidak muter-muter dan saya tidak bertele-tele ya. Tanggapi Pak Budi atau mau Pak Budi dulu? Apa? Saya pengen tanggapi atau mau Pak Budi dulu? Nanti dulu saya lupa nanti yang diomong yang diomong apa. Jadi bagus diskusinya akademis kok, enak kok. Loh iya, tapi saya enggak bawa catatan ini. Kalau saya kalau debat betul-betul debat saya nyatat gitulah. Ini saya enggak terlalu nyatat jadi menggunakan ingatan dan saya sudah tua ingatannya yang enggak terlalu bagus lah. Jadi apa tadi yang diomong tadi sampai lupa saja. Kata kita tadi Pak Budi Asali pressing pointnya nya itu siapa yang menciptakan? Penciptaan itu sebetulnya semuanya ikut mencipta ya. Jadi kalau dalam Kejadian 1 ayat 1 menurut saya Allah itu menurut pada Bapa ya. Tapi kalau dalam Yohanes 1 ayat 3 itu jelas Logos yang mencipta dan itu Yesus sebagai Allah tentu saja. Dan Roh Kudus, saya tidak tahu Roh Kudus itu di mana mencipta, saya tidak ingat. Tapi saya percaya bahwa semua tindakan di luar diri Allah, dalam bahasa Latinnya opera ad extra, itu dilakukan oleh ketiga pribadi bersama-sama. Jadi inkarnasi misalnya, sekalipun yang menjalani inkarnasi itu hanya Allah anak, tapi Allah Bapa bekerja mengutus anak diutus dan menjalani inkarnasi. Lalu Roh Kudus yang bekerja sehingga Maria mengandung. Jadi tiga-tiga bekerja kalau sudah pekerjaan di luar diri Allah. Lain dengan pekerjaan di dalam diri anak Allah. Itu saya tidak membicarakan itu. Jadi ya semuanya mencipta.
Tapi kenapa digunakan bentuk tunggal? Karena hakikatnya satu. Iya, aku tanggapi sedikit Pak Budi ya. Yang pertama ya, saya langsung kepada poinnya saja. Elohim, kalau kita berangkat dari Elohim itu im jamak, kemudian ini disebut jamak pribadi. Panim itu wajah, akhiran im juga jamak. Tata bahasanya itu juga jamak. Ini bagaimana? Apakah wajahnya itu ada 2 atau 3 atau apanya yang jamak? Nah, itu satu. Yang kedua, karena saya memang tidak pernah menemukan, kalaupun ada kejamakan, kami tidak pernah menolak kejamakan Tuhan itu. Tapi itu bicara tentang sisi kuasa, ya tadi Pak Budi sebenarnya sudah kasih tahu ya tentang jamak keagungan. Saya pelajari itu dari worldview Ibrani, saya belum ada menemukan ada jamak pribadi, diksi pribadi. Tapi kalau misalnya jamak majestatis, plural majesty, itu ada. Nah kembali tadi, kayak panim, itu akhiran im jamak juga. Jadi wajahnya apa ada 2, ada 3. Nah kenapa wajah itu jamak? Karena wajah ini bisa banyak menunjukkan ekspresi, kayak ekspresi marah, ekspresi sedih, ekspresi tertawa, makanya disebut sebagai plural majesty. Itu dia satu Pak Budi. Jadi kita sangat menolak ada diksi jamak pribadi karena emang gak ada dalam worldview Ibrani gitu. Terus yang kedua, mengenai tadi Pak Budi bilang dia adalah roh bukan fisik ya. Mungkin kita harus bisa membedakan begini. Pada saat Yesus itu bangkit kan ketemu sama Thomas nih ya. Nah, terus Thomas kan itu disuruh nih tusuk tangannya. Terus Yesus bilang, karena darah dan karena hantu tidak punya darah dan tulang katanya di situ ya. Nah, itu dalam Lukas lain bagiannya. Sebenarnya di situ bukan hantu tapi roh kalau aslinya ya. Roh tidak. Nah, jadi artinya roh itu belum tentu dia tidak berfisik. Kalau fisik itu bicara soma, itu body ya, body, badan, ada kepala, tangan, kaki. Ya. Nah iya tubuh, betul sekali. Tetapi kalau sarx, ya itu daging atau roh, itu bicara tentang bahan tubuh. Kayak daging tuh bahan kasar, roh bisa kita bilang soft ya, bahan softnya. Begitu, jadi walaupun dia itu roh, belum tentu dia tidak berfisik. Begitu, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini yang sangat penting sekali. Ya, bicara Selem Demut ya teman-teman. Di Kejadian 1 ayat 26, tadi masalah kata kita. Itu kan yang menulis Musa. Musa itu orang Ibrani. Jadi memang kita harus masuk ke dalam worldview atau kulturnya Ibrani gitu ya. Jadi kita di sana hanya bahasa kultur. Tapi kalau dicek nanti gramatikalnya yang seperti dijelaskan Pak Jerry tadi, Pak Budi juga sudah mengkonfirmasi di sana tunggal. Itu. Kemudian masalah Selem Demut, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa, di sana Belzebul dan Kipmutemu ya. Beberapa teman Trinitas atau mayoritas lah saya katakan ya, itu memang menafikan tidak mungkin ada tubuh Tuhan. Nanti kalau kita cek, saya nggak bisa buka kamera di sini Pak Budi di akun ini. Itu Selem Demut itu bicara tentang shape, form, memang tentang bentuk. Ya jadilah Adam dengan bentuk yang seperti itu, ya seperti itulah bentuk Tuhan. Tapi apakah kalimat Pak Budi tadi salah? Enggak, memang benar ada akal, ada pikiran. Sebenarnya kita dengan hewan itu pun ada otak, ada akal, ada perasaan, ada. Bahkan simpanse itu IQ-nya mendekati. Perbedaannya adalah binatang itu dan yang lain-lainnya tidak segambar dan serupa dengan Tuhan. Bentuknya tidak sama. Itu bedanya manusia dengan binatang. Nah, jadi kesimpulannya bahwa memang Adam itu diciptakan sesuai dengan bentuk Tuhan. Apakah ada perasaan? Ada, ya. Tapi bukan ada jamak pribadi. Sama seperti kita manusia, Pak Budi tadi bilang kan, mana mungkin kita berbicara kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian Trinitas angkat sering ayat yang Yesus berdoa. Sebenarnya tefilah, doa itu bukan hanya berbicara kepada di luar diri atau meminta. Itu hanya poin-poin di dalam bagian. Tefilah itu di dalam konsep orang Yahudi ya, itu hampir sama kayak kontemplasi, bermeditasi, menyatukan pikiran dengan roh. Jadi jangan kita pandang dengan konsep Indonesia Pak Budi. Yang terakhir Las tentang utusan. Nah ini sering sekali diangkat oleh teman-teman Trinitas yang menjadi bulan-bulan Muslim juga kan, hanya utusan-utusan. Nah ini yang saya selalu kembali saya tekankan, kita tidak boleh
mengatakan atau bernarasi worldview-nya itu dari paham orang Indonesia. Ya, kalau paham orang Indonesia, utusan itu udah pasti A selalu mengutus B, ada dua pribadi. Jadi utusan saliyah atau salah, ya itu diakhiri dengan lamet dan kaf. Lamet itu gambar tongkat, kaf itu seperti gambar tangan terbuka. Jadi bagi orang Ibrani setiap alfabet itu kan ada artinya ya. Jadi tongkat di tangan terbuka atau di atas tangan itu hanya menunjukkan utusan itu artinya orang yang siap melakukan perjalanan. Kayak musafir-musafir pegang tongkat kalau misalnya ada hewan yang buas dipukul pakai itu, kalau ada kayak rumput-rumput semak-semak itu dihalau-halau pakai tongkat itu ya. Nah, itu artinya utusan sebenarnya orang yang memiliki kompeten atau orang yang siap melakukan perjalanan atau berpergian dengan satu misi. Itu sih Pak Budi. Jadi bukan berarti dalam konsep Ibrani itu utusan harus A, ada B, dua pribadi. Mengutus diri sendiri pun ya no problem. Apalagi kita bicara tentang Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir, yang kausa prima dia segala-galanya, dari dia, oleh dia, untuk dia. Itu filsafat Paulus seperti itu Pak Budi. Thank you Pak Budi Asali. Lagi Boleh jeda ya? ya. Aku boleh ya? Izin. Oke, adik-adik. Silakan. Kejadian 3 ayat 22 ini memang di situ ada kejamakan. Karena disebut sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Dalam bahasa Ibrani itu jelas disebut di situ dengan kata mim menu kaahat. Nanti ya, salah saya satu nggak dari mau, kita. saya nggak mau kamu ikut campur dulu lah. Nanti aja kamu ikut campur. Oh ya, tadi kan aku minta izin Pak. Ya, nah. Kalau dibolehin karena dibolehin. Aku kalau banyak orang aku nggak bisa ingat aku. Oke, siap. Jadi Panim ini sudah out of topic menurut aku. Dan Ibrani itu memang punya kata-kata yang boleh dikatakan aneh kalau menurut aku. Misalnya mayim ya, kata air, itu malah tidak ada bentuk tunggalnya. Dan kenapa kok air digunakan bentuk jamak? Syamayim sama surga atau langit itu tidak ada bentuk tunggalnya. Nah, mengapa surga atau langit itu digunakan bentuk jamak? Jadi ini lain urusan gitu loh. Tapi kalau yang bentuk jamak tadi, kata kita dan sebagainya itu memang betul-betul bentuk jamak. Dan saya sudah katakan tadi ya, tradisi menggunakan bentuk jamak kami pada waktu memaksudkan saya itu tidak ada di dalam tradisi mereka. Di mana Yesus pernah mengatakan untuk dirinya sendiri lalu dia menggunakan kata kami. Atau Allah menggunakan kata kami untuk dirinya sendiri, itu tidak ada. Hanya dalam 4 ayat itu kita, makanya kenapa saya tidak setuju juga dengan majestic plural. Karena pada umumnya digunakan singular. Jadi kalau plural majestic, lalu singular tidak majestic begitu. Kan tidak masuk akal jadinya. Jadi itu yang menyebabkan saya tidak setuju dengan hal itu. Sebentar ya, saya ini. Lalu kalau roh itu berfisik, loh Yesus itu sebagai manusia kan bukan Allah. Allahnya bukan manusia dan manusianya bukan Allah. Ya, saya tidak tahu kepercayaan kalian bagaimana. Kalau saya, Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Sebelum dia berinkarnasi, dia hanya Allah anak, tidak ada manusianya. Tapi setelah dia berinkarnasi dan seterusnya, dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. 100% Allah, 100% manusia, tapi satu pribadi. Itu pengertian saya tentang kristologi ya. Nah, jadi Yesus itu yang ada fisiknya itu manusianya. Kalau Allah anaknya tidak ada fisiknya. Jadi Allah anaknya tidak pernah terlihat. Yang terlihat itu cuma manusia Yesus. Pada saat dia 33 tahun di dunia itu. Hanya fisik manusianya yang kelihatan. Allahnya sendiri tidak terkurung di dalam manusia Yesus. Allahnya memenuhi langit dan bumi. Lalu, ya itu bahasa kultur, saya sudah katakan ya, tidak ada kultur seperti itu di sana. Lalu gambar dan rupa, ya kita beda penafsiran kalau seperti itu.
Karena bagi saya tidak bisa Allah itu punya fisik. Rasanya jadinya karena kita punya fisik, Allahnya jadi gambar dan rupa manusia jadinya. Padahal dikatakan kita ini manusia yang gambar dan rupa Allah. Tapi Allahnya dikatakan Allah itu roh. Kalau roh yang tidak ada fisik, gambar dan rupa, makanya jangan diartikan secara fisik. Ya itu dari saya lah. Oke Pak Budi, ada dua term tadi yang ambigu Pak ya. Ya kecuali bisa dijelaskan lebih detail ya. Tadi Pak Budi semua mendengar ya. Kalau saya salah dengar tolong dikoreksi. Tiga-tiganya pribadi itu menciptakan. Lalu Pak Budi bilang tetapi yang menciptakan itu Yesus. Itu saya bingung ya. Tiga-tiganya menciptakan lalu Yesus yang menciptakan. Ini gimana ya? Ini sebab ini akan menolak penegasan Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya, nanti Pak Budi silakan periksa saja. Kemudian di Yohanes pasal 1 ayat 3 itu kan dia Yesus yang menciptakan. Nah, gimana ini? Ya, gimana ini? Nah, tolong diulang Wahyu berapa tadi? Wahyu 4 ayat 11, Pak. 4. Bisa dibacakan tolong? Ya, Oke, saya mesti buka komputer ya, maaf ya. Wahyu berapa? Mau dibantu? Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya. Oke. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu diciptakan dan tetap ada hanya karena kehendak-Mu. Ya. Jadi Allah mencipta itu maksudnya ya? Ya? Sebenarnya, sebentar Pak. Itu yang ditujukan itu adalah kepada Yesus. Karena Yesus disebut Tuhan dan Allah kami. Seperti Thomas mengatakan. Wahyu 4 ayat 11 itu bicara tentang Bapa atau tentang Yesus? Itu sebenarnya tentang Yesus kalau perikopnya. Kan itu Wahyu. Itu kan Pak Budi tahu. Itu Wahyu dari Yesus Kristus kepada Yohanes. Ya, tapi nah ada dua kan ungkapan. Semua bicara tentang Yesus ya. Nah, sebentar Pak. Pak jangan ngeyel dulu Pak. Ya maaf ya Pak. Saya tanya bukan. Ya. Saya tanya bukan ngeyel. Makanya lihat konteks dulu Pak. Dengar dulu ya. Saya tanya itu. Kalau saya tidak ngerti serangan kamu kan saya tidak bisa jawab gitu loh. Ya, Pak Budi. Pak makanya Pak dengar dulu. Pak dengar dulu. Saya sudah jelaskan. Makanya baca dulu. Karena itu ditujukan kepada Yesus. Yesus disebut Tuhan dan Allah. Itu Yesus yang disebut, Pak. Seperti Thomas, itu Thomas menyebut Yesus Tuhan dan Allah. Nah, kemudian di beberapa ayat perjanjian baru, itu yang menciptakan itu Yesus. Langit dan bumi itu Yesus. Nah, jadi ini yang kita perlu klarifikasi. Sebenarnya siapa sih pribadi yang menciptakan kalau ada 3 pribadi? Siapa yang menciptakan? Karena tadi Pak Budi bilang 3-nya pencipta. Ya, kecuali saya salah dengar. Tolong diperbaikilah. Begitu ya Pak ya. Jadi tolong diklarifikasilah. Oke, silakan dulu ya. Masih ada pertanyaan satu yang pamungkas. Ya, tapi ini dulu. Ya, silakan. Silakan Pak Budi. Pak Budi di mute-nya Pak. Mic-nya Pak dibuka Pak. Pak Budi. Ya. Kok bisa mute dari mana ya? Kepencet mungkin Pak. Silakan Pak. Saya nggak mute kok. Jadi kalau kejadian 1 ayat 1 itu menunjuk pada Bapa menurut saya. Dan kalau Yohanes 1 ayat 3 itu menunjuk pada Logos. Logos itu ilahinya ya, bukan Yesus sebagai manusia ya. Yesus sebagai manusia bukan pencipta, dia ciptaan.
Jadi dalam kejadian dalam Yohanes 1 ayat 3 jelas sekali Yesus menciptakan segala sesuatu dan tidak ada apapun yang bisa ada kalau bukan Dia yang ciptakan. Jadi Allah Anak juga pencipta. Dan saya percaya Allah Roh Kudus juga pencipta juga. Jadi tidak ada kontradiksi dalam kata-kata saya. Dan kalau ini dihubungkan dengan Pengkhotbah 12 ayat 1, di mana tadi sudah saya katakan pencipta itu dalam bentuk jamak, Horeha, maka itu malah cocok. Tapi kalau penciptanya cuma satu, kenapa digunakan bentuk jamak untuk kata pencipta dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 itu? Nah kalau Wahyu 4 ayat 11, lagi-lagi saya tidak bisa buka. Karena HP-nya yang satu saya pakai untuk nyatet, HP yang biasanya ada Alkitabnya ini. Yang bisa dibacakan sekali lagi, tolong siapa, coba tolong bacakan Wahyu 4, kalau dibacakan dari konteksnya mulai ayat 10 sampai 12 gitu. Bu Quincy bisa buka, Bu Quincy? Oke, Wahyu 4. Coba dibaca mulai ayat 10 sampai 12. Saya mau tahu yang dibicarakan siapa gitu loh. Dari perikopnya, Bu. Apa? Siap, Wahyu gak siap, 4. Rek. Waduh, Nggak apa-apa, kalem-kalem aja lah, kita nggak kesusu kok. Oke. Ntar. Wahyu 4 ayat Penekanannya ayat 11, tapi saya mau lihat konteksnya atas bawahnya untuk tahu Wahyu 4 ayat 11 itu bicara tentang siapa gitu loh. saya baca mulai mana? Perikopnya mengenai ke-24 tua-tua itu dan Ya keempat sudah, binatang. boleh baca semua saja. Oke. Ayat 11-nya untuk Kemudian disebutkan. ya, ayat 1 ya. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkulah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka yang melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata,
Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nggak jelas ya, ini bicara Yesus atau bicara Allah ya? Saya nggak tahu, nggak terlalu jelas kelihatannya. Coba begini Pak Budi, ini kayaknya masih ambigu. Tadi saya luruskan ya, gini. Di Kejadian 1 Pak Budi bilang itu adalah Bapa Elohim. Iya, iya. Kemudian di Yohanes 1 itu si Hologos adalah Yesus. Berarti Yesus itu Ilahinya. bukan Elohim yang di Kejadian 1. Yesus bisa dikatakan sebagai Elohim juga kalau mau memangnya. Tapi Elohim dalam Kejadian 1 menurut saya itu Bapa. Karena ayat 2-nya mengatakan Roh Allah kan. Itu Roh Kudus. Jadi jelas di situ ada pemisahan pribadi sudah. Begini Pak Budi. Tadi di premis pertama Pak Buas katakan Yesus itu pencipta. Tetapi di premis kedua ada lagi yang di Kejadian 1 Elohim itu Bapa. Tapi ada juga premis ketiga Yesus itu ya bukan Elohim itu. Padahal tadi Pak Budi sebelumnya bilang ya Yesus itulah pencipta, sedangkan di Kejadian 1 kan Elohim itu yang mencipta. Gimana? Ya, Yesus bisa dikatakan Elohim, tapi bukan Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya Musa juga bisa dikatakan Elohim, Baal pun dikatakan Elohim. Lain. Kalau yang non Allah disebut dengan kata Allah, itu pasti konteksnya menunjukkan hal itu. Tapi kalau Yesus disebut Allah, itu konteksnya justru menunjukkan bahwa dia betul-betul Allah. Ini jadi kayak saksi jawaban jadinya, jadi kayak keunitarian ini. Justru argumentasinya kamu seperti saksi Yehova. Oke, begini. Dan saya ahli kalau menghadapi saksi Yehova. Iya, saya ikutin aja dulu Pak Budi. Oke. Berarti Yesus itu Tuhan, tapi bisa juga dikatakan Allah, atau Yesus adalah Tuhan dan Allah. Iya, Yesus Tuhan dan Allah seperti pengakuan Thomas. Oke, Dia kita Tuhanku dan Allahku. Oke, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Nah, Allah ini menurut Pak Budi bukan yang di Kejadian 1. Bukan. Jadi juga sama seperti misalnya dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Lah bersama-sama ini sudah menunjukkan dua pribadi ya. Dan Allah di sini ini Allah Bapa menurut saya. Dan Logos itu adalah Allah. Nah, Allah yang kedua dan Allah yang pertama itu beda. Oh, jadi ada Allah pertama. Kalau disamakan, gitu ya. Loh, kata Allah yang pertama dan kata Allah yang kedua dalam Yohanes 1 ayat 1 itu beda. Jadi yang Allah yang terakhir itu Allah Anak menurut saya. Oh, yang Roh Kudus Allah keberapa Pak Budi? Roh Kudus tidak dibicarakan di situ. Oh, Roh Kudus bukan Allah. Oh, Allah, tapi tidak dibicarakan di situ. Kalau mau bicarakan Roh Kudus itu Allah atau tidak, bisa dilihat dalam Kisah Rasul pasal 5. Jadi mendustai Allah lalu mendustai Roh Kudus gitu ya. Itu Ananias dan Safira. Jadi mendustai Allah dan mendustai Roh Kudus disamakan. Jelas bahwa Roh Kudus adalah Allah. Tadi Pak Budi bilang kalau yang kedua itu adalah anak Allah kedua. Di Kejadian 1 itu pada mulanya Elohim, terus ada Roh Allah. Di sana tidak ada yang kedua, di sana Roh Allah, Roh yang kedua, bukan anak. Ya, itu memang Roh Kudus itu. Berarti Roh Kudus yang kedua dong, bukan anak. Urut-urutan itu kan enggak ada masalah ya, mau dibolak-balik ya. Oh, kalau begitu boleh nggak anak yang pertama? Anak mau dikatakan pertama boleh. Misalnya dalam berkat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Kalau kamu gunakan Alkitab bahasa Inggris, bentar ya. Kalau kamu gunakan Alkitab bahasa Inggris itu ayat 14 ya. Tapi kalau Indonesia 2 Korintus 13 ayat 13. Itu Yesus Kristus disebut dulu, Bapa kedua, lalu Roh Kudus ketiga. Jadi dalam banyak teks di mana ketiga pribadi disebut bersama-sama, urut-urutannya selalu dibolak-balik untuk menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya setara. Jadi urut-urutan itu tidak bermasalah mau dibolak-balik. Jadi Allah Bapa disebut pribadi pertama bukan karena dia yang paling hebat, paling tinggi,
Lalu anak kedua dia tengah-tengah, Roh Kudus paling buncit, dia yang paling tidak maha kuasa. Bukan begitu. Oke. Karena itu Alkitab membolak-balik urut-urutan pada waktu menyebutkan mereka bertiga. Iya. Berarti boleh bolak-balik. Berarti boleh dong Yesus yang di Elohim yang pertama itu penciptanya. Tuh. Kalau Boleh. dalam Kejadian 1 ayat 1 itu menurut saya Allah tuh Bapa. Loh, tapi boleh dibolak-balik. Tuh. Oke. Sekarang Boleh yang ini. dibolak-balik urut-urutannya menurut saya. Paham nggak Bu? Mungkin dalam hakikatnya gitu. Urut-urutannya boleh dibolak-balik. Ya, kan biasanya pribadi pertama itu Bapa, pribadi kedua itu Anak, pribadi ketiga itu Roh Kudus. Tapi Alkitab tidak selalu menulis dalam urutan seperti itu. Berarti Kadang-kadang tidak Roh Kudusnya dulu, Bapak. kadang-kadang Yesusnya dulu, kadang-kadang Bapaknya dulu. Itu selalu dibolak-balik, menunjukkan kesetaraan mereka. Ya, Gitu loh. saya nangkap. Berarti nggak melulu loh pribadi pertama itu Bapa. Bener ya? Nah, sekarang ada di Wahyu 22 ayat 1 itu 1 dan 3. Coba kita buka ya Pak Budi. Di sana ada Dapatnya saya nggak punya ini. Oke, nggak apa-apa ya. Di Wahyu 22 Bentar, ya. Saya coba buka saja lah ya, Alkitabnya, sebentar ya. saya baca aja. Wahyu 22 Tapi HP-nya di sini saya akhirnya nggak punya catatan, nanti saya nyatet dengan HP tadi. Wahyu 22 ayat 1 di sana ada tahta Allah. Benar, Wahyu. Wahyu 22 ayat 1. Ya. Kenapa? Wahyu Jadi, 22 ayat kenapa? 1. Ya sudah. Di sana ada tahta Allah dan anak domba. Menurut Pak Budi ini ada satu apa dua? Dua. Tapi tadi yang di Wahyu berapa tadi dibacakan Sister Quincy, duduk seorang katanya loh Pak Budi. Jadi yang seorang itu ayatnya Bapak kan atau Yesus? nggak harus selalu menceritakan ketiganya ya. Kadang-kadang ceritakan satu, kadang-kadang ceritakan dua, kadang-kadang ceritakan tiga. Oke, Ya, tergantung maksud dari domba. penulisnya itu menekankan yang mana gitu loh. Ya, tahta Allah dan tahta anak domba di sana tronos tunggal. Kalau jamak tronoi, tunggal, ada satu tahta. Kira-kira yang sesuai dengan duduk seorang tadi, yang duduk itu Bapak atau Yesus Pak Budi? Ini kata takhta ada dua apa? Ada satu kali saya enggak lihat Yunaninya nih. Iya, tronos, Allah dan tunggal. Nah, Tunggal. tapi ada dua kali kata takhta atau satu kali? Coba nanti Pak Budi lihat aja di bahasa aslinya. Saya kalau gini kan posting saya mesti ganti-ganti, kecuali saya pakai komputer ya. Iya. Nah, Bentar, saya lihat Wahyu 22 ayat 1. saya karena nggak bisa buka kamera. Buka rekening bisa saya Pak Budi. Apanya? Kenapa? Nggak apa-apa. Wahyu 22 ayat 1 tadi. Rono tuh. Bentar saya naik saja lah. Saya pakai komputer saja. Bentar ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Begini, nanti kalau misalnya saya salah, Pak Budi kejar saya aja. Di sana itu Ya, tapi sebentar itu saya naik ke atas saja. Saya enggak enak kalau pusing saya kalau enggak pakai komputer, pakai HP begini repot. Oke. Jadi ini saya sudah Saya naik kamar belakang saya di atas. buka kan, tolong ada yang bisa buka kamera teman-teman, buka interlinernya coba. Jadi di sana tahta Allah dan anak domba itu tronos, itu tunggal, dan tadi sudah dikonfirmasi duduk seorang di tahta itu. Ya menjadi pertanyaan, siapa yang duduk di sana? Apakah Yesus atau Bapa? Kalau di sana ada dua. Nah, tahta Allah dan anak domba di sini tunggal satu. Ini Allah yang mana nih sekarang? Apakah Allah yang di Kejadian 1 atau ada Allah yang kedua tadi? Kalau Allah yang kedua tadi, ya Yesus. Lalu si Bapa Allah yang pertama di mana nih posisinya? Bentar, saya buka Belum tempah komputernya kursi. dulu.
Nyalakan Sebentar, aja sebentar berdua. Bu Kesia. Iya, silakan, silakan. Kita diskusi santai aja kan, nggak kejar-kejar waktu kan. Lama nih jalannya. Nggak mau nyala komputernya. Ada apa komputernya? Masalah apa nih komputer ini? Atau sebentar saya ganti akun aja biar saya buka kamera bagaimana? Komputernya rusak atau apa nih? Aduh, nggak tahu lah. Kenapa komputer saya ini? Ya sudah Pak Budi, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, next aja. Nanti kita bikin lagi topiknya yang next itu, yang tata Allah dan anak domba tadi. Saya heran kalau komputernya kok tidak mau jalan. Kemarin masih dipakai tidak apa-apa kok. Tidak nyala sama sekali. Waduh, nggak tahu kenapa. Apa yang salah ini? Bisa dibantu, Pak? Komputernya nggak mau nyala, saya nggak ngerti. Saya ganti akun aja dulu kalau nggak Pak Budi, biar saya bisa Apa? open. Mau dibantu? Kayak mana maksudnya? Atau Sister Acim ada aplikasi interlinear nggak? Apa itu? Aplikasinya kan Aplikasi interlinear. Kalau apa coba sekarang di download Sister. Intro apa? Ditulis Ini, coba. ini sebentar ya, saya tulis ya. ini ada apa ya? Coba kita buka bersama supaya terbuka. Ada yang belenggu-belenggu atau mungkin belum tersibak. Aduh. Tulis Stop interlinear. kontaknya kurang rapet kali, stop kontaknya. Kendor. Ini nyala plap 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 plap, tapi nyalanya tidak seperti biasanya, tidak tahu kenapa ini. Oke, Bible interlinear ya. Iya, ya coba di download aja. Boleh, itu bisa lah kayaknya. Hebrew atau apa? Hebrew Iya, atau ada di Hebrew Greek. Hebrew Greek interlinear. Iya. Biblia interlinear Hebrew Greek. Oke. Iya. Nggak mau nyala. Bentar lagi buka dulu, sabar. Nggak nyala, saya juga nggak bisa kerja. Kalau nggak salah tadi tuh Arsy ya, Sungai Arsy. Apa itu Sungai Arsy? Nggak paham aku. Coba nanti kita cek.
apa ini? Kita mau cari apa nih? Aku belum paham nih. Aku buka ini belum pernah. Gimana? Udah terdownload, sister. Sudah. Coba buka yang Wahyu, bahasa Inggris di situ ya. Wahyu gimana ya? Ini ya. Bahasa ini aku. Masih Hebrew. Aku nggak tahu. Coba Revelation berapa? 22 ayat 1. Ada tuh Greek-nya itu. Langsung terbuka deh. Kalau perjanjian baru dia langsung ke Greek-nya. Verse-nya berapa? Ayat bersatu. Satu. Coba. Komputer ini kenapa sih? Ya, cara bukanya ya. Mau tahu Dapat, sister. And he showed me a river of water of life itu dah. Nah, coba dibuka kameranya di open cam di Inggrisnya. bahasa Yunani ada situ. Bisa di open cam, sister. Dar. Kalau bahasa Yunani udah dapat aku dari tadi. Makanya aku tadi tanya yang mau bahasa apa seperti itu. Iya. Coba di open cam aja biar saya bisa ngarahkannya kemana yang mau dituju. Aku nggak bisa open cam lagi. Ini akun baru. Oke, sebentar saya turun aja dulu kalau nggak biar saya ganti aja akunnya. Tronnya nih Nggak cuma bisa satu kali ya, Dari enggak dua kali. arsy Allah dan anak domba itu, ini tulisannya. Iya. Bacaannya Tronos nggak? Trono. Trono. Oke, coba. Oke, di Jadi bawah. memang genitif ya. Iya, genitif itu kan Ya kepemilikan. singular memang ya. Betul. Singular genitif. Trono. Kepemilikannya itu hanya tunggal satu. Nah, itu pertanyaannya yang satu tuh yang duduk tuh siapa? Tuh Yesus atau Bapa? Kalau bahasa Indonesianya, kemudian malaikat itu menunjukkan kepadaku sungai air hayat. Kelihatannya ya keduanya. Berdua nih bagaimana? Pangku-pangkuan kah? Nggak tahu bagaimana, kita nggak tahu bentuknya Allah itu bagaimana kok. Tapi satu tahta untuk dua bukan masalah. Kalau Roh Kudusnya di mana, Pak Budi? Roh Kudusnya tidak dibicarakan di sini. Berarti tidak ada tahtanya. Saya kan sudah bilang Roh Kudus tidak selalu dibicarakan semuanya, dan kadang-kadang dibicarakan hanya satu, kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga. Tapi konsepnya Trinitas itu berbeda tapi tidak terpisah. 0, sekian detik pun tidak ada waktu tidak bersama-sama kan? Tidak terpisah memang, tapi tidak selalu dibicarakan. Kan tidak harus semua dibicarakan semua. Berarti pada saat di tahta di surga nanti Roh Kudus itu nggak penting lah ya Pak Budi ya, makanya tidak dibicarakan. Loh, bukan tidak penting, tapi dia di sini mau menekankan hanya Allah dan domba ini. Iya, Allah dan anak domba kan anak satu. Domba, nah ya. Tapi bukan saat. Tapi ini tidak membuktikan doktrinmu kan? Ini membuktikan apa? Membuktikan mereka satu. Kalau mereka membuktikan satu, ya bagi aku satu hakikat gitu loh. Ya, yang satu hakikat itu Trinitas nggak? Satu hakikat Trinitas ya. Oke, Trinitas itu kan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi situ nggak ada Roh Kudus. Cuman 2. Lah, makanya nggak selalu mesti sebutkan sama seperti Yohanes 10:30 kan
aku dan Bapa adalah satu. Roh Kudusnya tidak dibicarakan lagi, bisa saja. Oke, coba kita buka di Nggak Filipi harus ya. dibicarakan semua. Host, kita permisi dulu karena saya harus buka TikTok ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Silakan Ya, lanjut ya, asumsi teologisnya, Oke, Pak. silakan, Oke, silakan. thank you. Terima Ya, kasih, ya. Pak. Oke, saya juga sebentar mau turun Pak Budi, ada aktivitas. Di Filipi 2 ayat 10 sampai 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ini di langit satu ya, zona yang pertama, dan yang ada di atas bumi, dimensi kedua, dan yang ada di bawah bumi, Seol, dunia orang mati, dimensi ketiga. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi di 3 zona ini nanti di langit itu bertekuk lutut di depan Yesus. Nah sekarang begini, saya orangnya faith, hanya ada 2 option. Kalau semua di zona ini termasuk di langit, di surga sana pun nanti bertekuk lutut di dalam nama di depan Yesus, ya. Option pertama, Bapa kalau berbeda dengan Yesus maka Bapa itu harus bertekuk lutut di depan Yesus. Oh iya, Option yang kedua, udah sih. option yang kedua, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Maka memang semua pusat penyembahan itu hanya kepada yang tunggal ini, Yesus itu. Nggak apa-apa sih, antara 2 option itu saya ya fair aja, kan pilihan tuh kepada orang. Tapi ya terima konsekuensi logis begitu Pak Budi. Tapi standarnya apa Anda bisa nganukan dua itu? Itu kan standar menurut Anda. Mana kan sebuah kebenaran gitu. Jangan ikut, Ya. jangan ikut. Tapi kan Yesus Biar, beda biar dengan Bapa. diselesaikan, biar selesaikan dia. Iya, Yesus kan bukan Bapa menurut Trinitas. Benar nggak? Bukan. Nah, berarti nanti di surga sana ada Bapa yang bertekuk lutut. Enggak. Enggak. Karena di sini Jadi- yang bertekuk lutut, yang menyembah itu kan hanya, yang boleh disembah itu kan hanya Allah ya. Dan Allah Iya. tidak akan menyembah siapapun. Jadi Oke. Yesus digodai untuk menyembah setan, dia tidak mau ya. Iya. Jadi ini di luar diri Allah ya maksudnya. Itu semua bertekuk lutut. Dan ini yang jelas yang dibicarakan adalah manusia, bukan mungkin setan termasuk, aku tidak tahu. Tapi yang jelas bukan lalu binatang dan sebagainya lalu bertekuk lutut, dan ini segala lidah mengaku. Jadi jelas ini ya yang bicara kan manusia, yang menyembah dan mengakui sebagai Tuhan itu manusia gitu loh. Tapi segala loh Pak Budi, segala yang di langit, Iya, di atas segala bumi, itu kan segala. lihat kita kan menafsirkan mesti melihat konteksnya. Oke, tadi Jadi premis Allah pertama sangat Pak Budi meninggikan bilang, dia dan mengaruniakan kepada yang nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Yang di langit itu mungkin orang-orang yang sudah mati, yang sudah masuk surga. Yang di atas bumi orang-orang masih hidup, yang ada di bawah bumi mungkin yang dimaksud di neraka, saya tidak ngerti. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi pada akhir zaman itu orang mau percaya Yesus itu Allah atau tidak, itu tidak jadi soal. Semua akan mengaku. Orang yang dalam hidupnya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, dia akan mengaku dengan sukacita. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, mau RT 6, mau apa, kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan dipaksa untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi tanpa ada gunanya. Dia tetap akan dibuang ke neraka, karena mengaku dan percaya itu harus pada waktu dia masih hidup, dan bukannya pada waktu Yesus datang kembali kedua kalinya. oke, premis pertama tadi Pak Budi, yang pantas disembah aja, yang bertekuk lutut itu hanya Allah, kan begitu? Itu premis pertama. Saya pegang diksinya. Terus kedua, yang di Filipi ini semua bertekuk lutut di depan Yesus. Yesus itu Allah apa tidak? Allah dan manusia ya. Itu nanti kalau masalah manusianya, topiknya beda lagi. Oke, berarti Yesus itu adalah Allah. Ya, Allah itu merujuk kepada Bapa itu atau tidak? Bukan. Oh, Allah bukan Bapa. Berarti Kan Pak Budi, Yesus kan Allah anak kan.
Ya, Bukan Allah betul. Bapa Allah ya. Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus Ya. bukan Bapak gitu. Oke. Pertanyaan saya, term Allah Anak ada di mana, Pak Budi? Anak Allah yang banyaknya muncul ya. Iya. Tapi Yang kalau ada anak dalam Allah. peristiwa baptisan itu ya sebetulnya itu kan Allah semua itu ya. Sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit. Jadi kalau eksplisit mungkin Allah anak itu tidak ada. Nah, Itu jadi dalam betul, dunia tidak ada teologi Allah saja. Anak. Ya, tidak ada Allah Anak. Kita singkirkan. Kalau tidak ada termnya, kita nggak pakai. Oke. Tuh, tidak ada Anak termnya itu, tidak berarti tidak dipakai. Kalau tidak ada termnya tidak dipakai, ya Tritunggal tidak boleh dipakai juga. loh, tapi tidak ada Tritunggal termnya. itu tidak Gini Pak sama Budi, saja kalau yang kan. ada termnya anak Allah, kenapa kita harus pakai Allah Anak? Kan yang ada cuma anak Allah di Alkitab. Ya, Tapi tapi sola dia kan Allah. iya, ya sudah anak Allah Mau Allah, disebut ngapain kita? Allah anak atau disebut anak Allah itu sebenarnya sama saja. Anak Allah itu setara dengan Bapa. Maksud saya, Anak juga. Nah sekarang dalam baptisan itu kan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan Allah semua. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus implisit lah. oke Allah semua ya. Jadi ada di sana Yesus secara fisik itu anak, itu Allah, ada bentuk fisiknya. Terus ada suara Loh, yang tidak itu loh, ciptaan. fisiknya bukan Allah ya. Manusia Yesus Oke, itu ciptaan bagi saya. nggak apa-apa, saya ikutin aja. Yesus Ya, itu adalah Allah. Ya, kan semua itu Allah nih kan. Yesus ya. itu Allah, Yesus yang ada fisiknya, benar ya. Ada kepala, tangan, kaki. Fisiknya Terus bukan ada suara Allah. dari surga sama ini. Jadi manusia Yesus itu bukan Allah ya. Masing-masing itu mempertahankan sifatnya sendiri-sendiri. Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia itu mempertahankan sifatnya Tapi tadi sendiri-sendiri. katanya, Tidak bercampur aduk menjadi satu, tidak. Tapi tidak terpisahkan juga. Tapi bisa dibedakan. ini saya agak bingung ini Pak Budi. Karena Pak Budi selalu melempar premis pertama itu agak beda dengan kedua. Tadi katanya semua Allah. Terus saya tanya, berarti Allah Yesus itu, anak itu soal Allah. Tapi kalau Yesus sebagai manusia bukan Allah. Yesus berarti sebagai bukan semuanya Allah. Loh, Yesus itu kan Allah dan manusia dalam satu pribadi. Allahnya itu Allah Oke, anak, jadi begini. ya. Tapi manusianya ini bukan Allah. Jadi Jadi kalau Pak saya Budi, menyembah Yesus, saya tidak menyembah manusianya, saya menyembah Allah anaknya. ya berarti tepatnya harus lengkap begini Pak Budi. Yang di langit sana itu Allah. Yang di dunia ini itu Allah campur manusia. Nah sekarang nih ada burung nih. Burung ini Allah. Jangan dikatakan campur manusia, kok bisa campur manusia? Bahkan Allah dan manusia. Allah bersatu dengan manusia ya, mengambil hakikat manusia bersatu itu hypostatical union ya, persatuan dalam satu pribadi ya. Terus kalau kata burung keluar dari mana? Ya, saya ikutin loh ini. Ini Allah dan manusia nih, Yesus burung nih. itu Bener apa ya, tadi? ini ada yang ada di terus itu ada burung kan, simbolnya Roh Kudus itu, burung itu Allah. Oh, simbolnya enggak lah. Kalau Yesus berkata dia adalah jalan, itu juga masa jalan itu Allah. Ya, Kalau bukan, dia bukan. Maksud mengatakan saya begini. dalam bahasa simbolis ya jangan diartikan itu sama. Itu Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, sama burung merpati semua itu Roh Kudus ya bukan lah. Dia menunjukkan diri dalam bentuk burung merpati gitu loh. Ya, maksud saya itu begini kan. Saya nggak apa-apa, saya ikutin. Ada 3 kehadiran di sana, benar ya? Jadi ada suara Bapa. Ya. Secara kan begitu kan, ada suara dari langit, itu Bapa. Terus ada physically di bumi, itu anak. Ya. Nah, terus ada burung. Ya. Burung itu Roh Kudus kah? Ya katakanlah simbol dari Roh Kudus lah. Roh Kudusnya karena bisa kelihatan dia menunjukkan diri dalam bentuk burung merpati. Oke, logika linearnya kalau yang burung ini adalah simbol, lalu yang Bapak itu kenapa letterlek? Kan 3 kehadiran di sana. Kenapa Bapaknya nggak kan simbol? nggak kelihatan. Bapaknya kan cuma Iya, suaranya saja yang ada. Nah, kenapa Tapi nggak simbol? dari kata anakku jelas itu yang bicara adalah Bapak. Tapi kan nggak kelihatan. Oke, tidak kelihatan yang satu, tapi dikatakan Bapa.
Kan Ya, begitu. Oke, yang Roh Kudus ini kan burung nih. Ini kan ketiga kehadiran ini kan karena ada suara, ada physically sama ada yang berbentuk burung. Kan secara ya, letterlek semua ini dipahami. ya. Nah, yang Ketiga pribadi hadir di situ, jadi makanya tidak memungkinkan oneness gitu loh. ya Bagaimana kan bisa hadir bersama-sama? Kamu sebagai istri, kamu sebagai ibu, kamu sebagai nenek, hadir tiga bersama-sama kan tidak mungkin. di dalam teologia itu STT kan dipelajari Pak, omnipresent, omnipotent, omniscience. Lah ya, tapi bagaimana bisa hadir bersama-sama kalau cuma satu pribadi gitu loh. Loh, kalau tiga itu mah bukan maha kuasa Pak, itu udah mahasiswa bagi-bagi tugas. Yang dikatakan omnipresent itu dia maha kuasa ya karena memang harus dia Tapi satu tunggal itu. omnipresent itu maha ada, bukan maha kuasa. Kamu gimana tuh? Iya, coba ditangkap Pak Budi. Omnipresent maha hadir, omnipotent maha kuasa, omniscient. Ya, Oh, kan itu omniscient. kalau di dalam sains itu kan sama seperti kayak ini aja, superposisi kuantum itu aja. Jadi bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Jadi apakah Tuhan itu bisa berada di 5 tempat dengan waktu yang bersamaan? Bisa nggak? Bisa kalau Tuhannya. Bisa. Selain Tuhan tidak bisa. Oke, selain Tuhan nggak bisa. Lalu kenapa sangat sulit memahami dia bisa ada di bumi, ada di Samayem, surga, ada di Pluto sana? Loh, saya tidak meragukan itu bisa Tuhan yang berada di manapun. Oke, Bahkan tidak ada tempat di mana Tuhan tidak ada. oke. Itu Tuhan nggak? Bisa dipotong sebentar nggak Pak Budi? Sorry. Hah? Pak Budi, ya, saya mau tanya nih Pak Budi, mau diterusin Pak Budi diskusi sama orang ini? Karena nggak akan berujung ini. Ya nggak apa-apa, memang nggak berujung karena Iya, bertabrakan gini, terus dari diam tadi. dulu ya. Mukesha diam dulu. Saya bicara sama Pak Budi. Nah, jadi bagaimana Pak Budi masih mau lanjut atau enggak? Saya turun nggak apa-apa. Soalnya nggak ada ini. Karena Bu Kesia ini nanya Ya, kita ini. kembalikan ke Pak Budi saja. Bagaimana Pak Budi? Jangan ke Pak Joshua. Ya, terserah Bagaimana? dihentikan ya kalau ya tidak apa-apa. Saya soalnya memang benar tidak akan ada ketemunya karena kita memang beda doktrin kok. Iya, berarti Iya, nggak ketemu. kita tunggu Gini dulu loh, Pak Bu Joshua, Kesia. tunggu Pak Sebentar. Joshua. Saya Berarti Pak moderator di Budi sini. Asali Kesia, kamu diam dulu. Kamu kita diam dulu. Saya bilang skip dulu sampai di diam. sini ya.